Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Zahratul Muna dari jurusan Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan penghambat perkembangan kognitif pada bayi, yaitu salah satunya keterlambatan berbicara pada seorang bayi. Dan di sini saya akan menjelaskan dari penyebab dan cara mengatasinya pada kasus ini. Anak yang riang, penuh tawa, dan senang bercerita merupakan dambaan bagi semua orang tua. Namun tidak dengan sejumlah anak terlambat bicara atau speech delay. Balita memang biasanya akan mulai bercerita, cerewet, itu ketika memasuki umur usia 2 tahun. Menurut Dr. Rosari, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Pondok Indah, menjelaskan speech delay adalah adanya keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa apabila dibandingkan dengan anak yang lain. Baik, sekarang kita akan menjelaskan penyebab dari terlambatnya berbicara pada seorang bayi. Faktor utama penyebab anak terlambat bicara tak lain adalah masalah oral motor, pergerakan motorik mulut yang terjadi karena adanya gangguan pada otak pengatur kemampuan bicara anak. Gangguan inilah yang membuat koordinasi antara bibir, lidah, dan rahang untuk membuat suara yang bermakna menjadi lebih sulit. Maka tak heran jika anak belum bisa bicara karenanya. Selain itu, masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak 2 tahun belum bisa berbicara. Berikut diantaranya penyebab anak 2 tahun belum bisa bicara yang paling umum, yaitu kurangnya stimulus atau orang tua jarang mengajak anak berbicara. Terus masalah pendengaran pada anak, gangguan intelektual, gangguan spektrum autisme, mutisme elektif, atau anak yang memang tidak mau berbicara. Gangguan perkembangan akibat kerusakan pada otak, misalnya pada anak yang mengalami cerebral palsy. Terus ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dan yang terakhir, anak hidup di lingkungan yang bilingual. Kemudian cara mengatasi pada anak atau bayi yang keterlambatan berbicara, yaitu begini. Pada dasarnya, setiap anak yang tidak memiliki masalah perkembangan tertentu pasti bisa berbicara. Dengan catatan, ia harus selalu mendapat stimulus berupa input kata-kata yang baik dan benar dari orang terdekatnya. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, rajin mengajak berkomunikasi, membacakan cerita, bernyanyi, mengobati jika mempunyai gangguan pendengaran, dan mengurangi paparan dari gadget. Oke, yang terakhir yaitu saran dari saya bagi orang tua, sering-seringlah mengajak bayi Anda itu berbicara atau memberikan contoh berbicara yang benar, dan usahakan juga ibu mendapatkan perhatian buat si kecil dan memberikan makanan pendamping ASI. Dan apabila jika anak itu tadi sudah mengalami keterlambatan berbicara, maka segera membawa ke dokter. Biasanya saat di dokter itu nanti si kecil akan dilakukan beberapa tes untuk mengetahui masalah yang dialami si kecil, seperti tes mendengar hingga terapi berbicara. Ya. Sekian pembahasan kasus yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika kata-kata saya masih belum pas dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.